Selamat pagi buat kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau pengajaran buat kita hari ini yang telah ditetapkan seperti yang diaturkan di Almanak HKBP hari Rabu 15 April 2026. Sebelum saya bacakan untuk kita semua, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih-Mu kepada kami sampai pagi hari ini. Kemurahan hati-Mu lah Bapa yang kami imani dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, nats firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan kita hari ini yang tertulis di 2 Korintus 4 ayat yang ke-14. Begini firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama perjalanan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus, banyak tantangan dan hambatan yang dia alami. Dan bahkan sampai pemenjaraan pun sudah dihadapinya. Tetapi apakah Rasul Paulus ada kata menyerah? Tidak pernah kita dengar ada kata menyerah dari seorang Rasul Paulus. Dia tetap maju. Dia tetap tegap. Dia tetap semangat untuk pemberitaan firman Tuhan. Keyakinan dan kekokohan iman yang dimiliki oleh Rasul Paulus menjadi satu teladan iman bagi kita di seluruh orang percaya di muka bumi ini. Karena dengan keyakinan yang kokoh tentang Injil akan membawa orang percaya kepada pemahaman iman yang benar dan kesediaan untuk turut setia memikul salib. Kendati begitu, banyak tantangan yang Rasul Paulus hadapi dalam misi pemberitaan Injil. Namun tidak satu pun dari hal itu dapat mematahkan semangat, kegigihan, dan keyakinan Rasul Paulus bahwa jika Yesus telah dibangkitkan, maka Rasul Paulus dan orang-orang percaya pasti akan dibangkitkan juga. Rasul Paulus tidak mengizinkan sedikit pun celah agar keraguan merasuk ke dalam hati dan imannya kepada Injil dan kesetiaannya melayani Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus tahu bahwa keraguan hanya akan menjadi seperti virus yang menggerogoti kesehatan iman manusia. Ada 4 poin utama pengajaran dari firman Tuhan ini. Yang pertama, jaminan kebangkitan. Ayat ini menjadi dasar keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir. Sebagaimana Kristus dibangkitkan dan orang percaya juga akan dibangkitkan. Yang kedua, harapan dalam penderitaan. Rasul Paulus mengajarkan agar kita tidak tawar hati. Penderitaan lahiriah bersifat sementara, sedangkan kemuliaan kekal adanya. Yang ketiga, fokus kepada kekekalan. Orang percaya akan hidup sebagai warga kerajaan surga, tidak berfokus kepada perkara duniawi, melainkan kepada kebangkitan bersama Yesus. Keempat, keteguhan iman. Keyakinan akan masa depan yang aman di tangan Allah membuat orang percaya tetap teguh, setia, dan tidak mudah menyerah oleh tantangan pelayanan atau hidup. Jangan pernah biarkan keraguan menyelinap masuk dalam hati dan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus.
karena keraguan hanya membuat kita menjauhi Allah dan kasih karunia-Nya. Namun, buanglah semua keraguan dengan memberikan keyakinan iman kita yang teguh kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, sehingga kepastian akan keselamatan dan kebangkitan akan selalu memotivasi langkah kita dalam pemberitaan Injil dan kesetiaan untuk memikul salib. Namun percayalah bahwa kita pasti akan dibangkitkan dan mahkota kehidupan pasti diberikan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Kristus atas firman dan pengajaran-Mu kepada kami hari ini. Berkati kami semua umat-Mu yang berseru dan memohon kepada-Mu. Ampunkanlah Tuhan segala dosa-dosa kami ini. Amin. Demikian saudaraku khotbah atau renungan kita hari ini. Saya Sintua SMT Sitorus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, agar kita tetap bisa bekerja dengan baik, dengan penuh keikhlasan hari ini. Salam. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan renungan harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.